Perlahan-lahan, hubungan kami menghangat, dan dia sangat baik dalam segala hal, tapi dia sangat giat bekerja. Sayangnya, aku baru tahu sekarang bahwa dia tidak mencintaiku. Jensen, apakah Pak Romi adalah pria yang sudah gagal? 2 kali orang yang kucintai meninggalkanku. Aku hanya ingin mabuk sekarang. Pak Romi agak terlalu banyak minum dan makin banyak bicara. Pak Romi, apakah kamu masih mencintainya? Tanya Jensen. Romi tertegun sejenak, seolah karena rasa sakit itu tidak bisa menjawab. Sebenarnya, Jensen sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Wanita itu mabuk, tetapi Romi memberitahu pria lain untuk mengantarnya pulang. Jika itu bukan cinta sejati, pria mana yang bisa melakukan ini? Walaupun Jensen tidak akan bisa melakukan itu, jika wanita yang dicintainya menyukai orang lain suatu hari nanti, bukan hanya tidak menghentikan mereka, tetapi akan mengiyakan mereka. Tentu saja, dia tidak akan membantu. Cinta, dari awal memang tidak ada alasan sama sekali, lebih baik melepaskannya daripada berusaha menangkapnya sampai mati. Namun, cinta juga seperti ngengat bagi nyala api, sudah tahu tidak ada hasilnya tapi tetap tidak menyerah, bahkan jika hal itu akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Pak Romi adalah orang semacam ini. Lagi pula, itu adalah kehidupan Pak Romi. Apakah aku harus membantunya? Entah siapa pria yang disukai wanita itu. Bagaimana jika dia adalah pria yang bajingan? Aku punya banyak uang dan menggunakan uang untuk mengujinya. Kebenaran pasti akan terungkap. Pada akhirnya, belum tentu Pak Romi dan wanita itu akan bersama lagi. Pak Romi, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk jalan-jalan. Jensen ingin segera memberinya saran, tapi dia takut jika waktunya belum tepat. Dia berencana membiarkan Pak Romi membuka hatinya terlebih dahulu. Oke, lagi pula aku tidak akan bisa tidur malam ini. Romi mengangguk tanpa berpikir panjang. Jensen menelepon Panah dan memintanya untuk mengantar mobil. Tak lama kemudian, sebuah mobil Pagani Huara berhenti di pinggir jalan, menarik perhatian orang-orang yang berada di kedai barbeque. Jensen, mobil ini milikmu. Ya Tuhan, ini adalah Pagani Huara, desain pintu sayap camar, mesin 60 liter twin turbo V12, kekuatan maksimumnya melebihi 730 tenaga kuda, torsi sekitar 1000 Nm, dilengkapi dengan transmisi kopling plat tunggal 7 gigi. Kecepatan dapat mencapai 370 km. Harus punya uang jutaan baru bisa membeli mobil ini. Aku terlalu banyak melihat gambar mobil ini di internet dan pertama kali melihat mobil aslinya. Ini sangat keren. Romi mengitari mobil super itu, menyentuh sana-sini. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan mengunggahnya ke status WhatsApp. Dia sangat bersemangat. Jensen, apa? Situasi apa ini? Bukankah kamu baru saja patah hati? Mengendarai Pagani Huara, Jensen langsung pergi ke diskotik. Dalam perjalanan, dia menelepon Charlie dan memintanya untuk mengaturnya. Charlie sangat familiar dengan hal ini. Setelah sampai di diskotek, banyak wanita cantik berkumpul, membuat Jensen dan Romi sangat bahagia. Wanita cantik di sini sangat berbeda dengan yang di luar, tidak cuek dan tidak perlu berpacaran, asalkan mau memberi uang pasti ada kehangatan cinta. Sebenarnya, baru kali ini Jensen datang ke tempat seperti itu. Kaki yang panjang dan sangat putih. Karena habis minum, Romi menatap wanita cantik itu. Dia sedikit mabuk dan kemudian dikelilingi oleh wanita cantik. Perangai Jensen yang cuek, ditambah setelan jasnya yang rapi, seperti pria idaman. Para wanita ini satu persatu mendatanginya. Minggir. Jensen mengabaikan mereka dan masuk ke dalam ruang karaoke. Romi dikelilingi oleh beberapa wanita cantik. Dia masih pusing dan terlihat sangat bahagia. Jensen, apa? Pak Romi, kemana perginya perasaan tulusmu tadi? Mungkin ini karena terlalu banyak minum. Setelah menyanyikan beberapa lagu, Jensen tiba-tiba bertanya, Pak Romi, pria yang disukai pacarmu, apakah kamu mengenalnya? Pak Romi menggelengkan kepalanya, belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana jika kita tes dia? Ada yang bilang uang bisa menggerakkan hati seseorang. Uang adalah cara terbaik untuk menguji seseorang. Jensen menyarankan. Ekspresi Romi serius. Aku akan pikirkan tentang hal itu. Jensen tidak membujuknya lagi. Hal semacam ini tergantung pada keputusan Romi sendiri. Saat itu, sebuah panggilan telepon masuk.
Dr. Jensen, kamu memiliki waktu sehari untuk datang ke Pantai Sunlie, Kota San. Kalau kamu tidak datang, hati-hati dengan keluargamu. Lalu menutup teleponnya. Ekspresi Jensen menjadi suram, dia akan tetap datang, dia adalah orang suruhan Justin. Pak Romi, aku harus pergi dulu dan kamu bisa tetap bermain di sini. Omong-omong, kamu juga harus mempertimbangkan saranku. Jensen berpamitan dengan Romi lalu pergi. Setelah keluar dari diskotek, Jensen menelepon Fajra Agung. Tuan Hilton, atur mobil untukku ke bandara. Secepatnya. Dia kemudian menelepon Charlie dan berkata, Tuan muda Charlie, aku ingin pesawatmu. Tunggu aku di bandara dalam 20 menit. Telepon baru saja ditutup. 5 menit kemudian, barisan panjang mobil mewah Mercedes-Benz tiba dan seluruh jalan diblokir. Jensen kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung menuju bandara. Orang-orang yang berada di diskotek terkejut. Bos besar macam apa ini, berpergian dengan pawai mobil mewah? Plat nomor itu sepertinya milik Tuan Hilton. Dia adalah Fajra Agung. Mobil Tuan Din juga ada di sini, yang nomornya 7777. Apa ini? Mobil pertama adalah mobil Raja Surgawi. Sebagian besar orang yang berada di diskotek kebanyakan adalah orang Taoisme dan mereka mengenali para pemilik mobil tersebut. Mereka semua ketakutan dan kaki mereka menjadi lemas. Ini bukan bos besar lagi, tetapi kaisar. Mereka berteriak, seluruh dunia hitam datang dan mengawalnya. Berkendara dengan mobil mewah Mercedes-Benz, Jensen tiba di bandara hanya dalam waktu 15 menit. Pesawat pribadi Tuan Muda Charlie sudah terparkir di sana. Pergi ke kota San. Jensen berkata pada pramugari saat dia naik ke dalam pesawat, kemudian masuk beristirahat. Justin akhirnya bergerak. Apalagi seperti yang dia duga, dia mengancam keluarga dan teman-temannya. Jika orang seperti dia tidak dibunuh, maka jangan anggap aku manusia. Jam 1:30 dini hari, pesawat mendarat di kota San. Sebuah mobil sudah menunggu. Itu adalah mobil yang diatur oleh Tuan Muda Charlie. Mobil tersebut mengantar Jensen ke Pantai Sunlie, dalam perjalanan kembali menghubungi orang yang meneleponnya tadi. Sayangnya, itu sudah dimatikan. Mereka meminta Jensen untuk datang besok, tapi Jensen sudah tidak tahan dan datang tengah malam untuk membunuhnya. Setelah sampai di Pantai Sunlie, terlihat pantai dengan dermaga dan pantai berpasir. Jika siang hari, pemandangannya akan sangat indah. Jauh di laut sana, sebuah kapal pesiar mewah terparkir di sana, terang benderang dan sangat hidup. Apakah di dalam kapal pesiar itu? Jensen tidak tahu di mana Justin berada saat ini, jadi dia hanya bisa mencarinya perlahan. Berjalan di sepanjang pantai, aku melihat sebuah perahu penjelajah terparkir di pantai dengan kembang api yang berkedip. Melihat dengan saksama, seorang pria tua sedang merokok di perahu penjelajah itu. Jensen melirik, lalu membakar rokok dan berjalan perlahan ke sana. Siapa? Telinga pria tua itu tajam, seolah-olah dia merasakan seseorang datang, tiba-tiba dia menoleh. Apakah Justin ada di atas kapal pesiar? Ucap Jensen dingin. Dia sudah bisa melihat bahwa lelaki tua ini memiliki seni bela diri yang baik dan sebanding dengan pemimpin sekte pengemis. Kamu siapa? Ekspresi pria tua itu sedikit berubah. Setelah melihat Jensen dengan jelas, dia berteriak, kamu adalah Jensen. Dia seperti tersambar petir. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Tuan Justin sedang menunggu Jensen, jadi dia memintanya untuk menunggu di tepi laut. Tapi, menurut prediksi, Jensen seharusnya besok baru sampai. Bicaralah, di mana Justin? Melihat pria tua itu linglung, Jensen kembali bertanya. Suara itu sangat datar dan tanpa rasa takut. Pria tua itu terdiam sejenak. Jensen ini datang seorang diri dan dia begitu tenang? Ia tahu jika seni bela diri Jensen sangat hebat, tapi dia hanya peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai. Kali ini, Justin telah mengundang banyak master di atas peringkat 18 pada daftar peringkat awan badai. Apakah Jensen bisa bertahan? Memikirkan hal ini, pria tua itu tersenyum dan berkata, benar, Tuan Justin ada di atas kapal pesiar. Apakah kamu tahu mengapa Tuan Justin memanggilmu ke sini? Aku tahu, dia sepertinya ingin membunuhku. Jensen mengembuskan asap rokok dan dengan santai berkata. Sudah tahu akan hal itu tapi tetap datang.
Aku sangat mengagumi keberanianmu. Tapi, kalau aku membunuhmu, aliansi Bangau Putih akan memberi hadiah besar. Dr. Jensen, salahkan nasib sialmu karena kamu bertemu denganku, pisau dewa kematian. Orang tua itu mendengus dingin, sedikit menekuk lututnya dan tiba-tiba melompat dari perahu penjelajah. Perahu penjelajah itu langsung hancur dan kemudian dia melesat ke arah Jensen seperti bola meriam. Telapak tangannya ada di depan dan dibungkus dengan energi ki, seperti pisau yang tajam. Ini adalah jurus andalannya yang terkenal, pisau dewa kematian. Jensen membunuh pemimpin sekte pengemis. Di daftar peringkat awan badai ke-18, tapi dia sudah menjadi yang ke-16. Dia tinggal di luar negeri sepanjang tahun dan menjadi seorang perantau. Swing. Tebasan di bahu Jensen bisa memotong baja apapun. Prosesnya sangat mulus. Karena terlalu mulus, pria tua itu tercengang. Jensen adalah master super peringkat ke-18, dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Namun, segera matanya terbelalak, karena sosok di depannya sebelumnya adalah bayangan. Bagaimana mungkin kecepatan Jensen bisa sangat cepat? Hampir pada saat bersamaan, suara dingin datang dari belakangnya. Jensen memegang rokok di mulutnya dan bergumam, karena kamu telah memberitahukan di mana Justin berada, aku memberimu satu kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, kamu akan berlutut di hadapanku. Suara yang tenang, tapi arogan. Pupil mata pria tua itu terus bergetar. Entah mengapa, dia merasakan aura Jensen yang sangat berbeda dari master super lainnya. Kamu mimpi. Pria tua itu menghilangkan pemikiran yang tidak masuk akal itu. Hanya peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai, bagaimana dia bisa mempermalukan master peringkat ke-16-nya? Jangan meremehkan mereka, sebenarnya perbedaannya bagai bumi dan langit. Dia mengeluarkan energi ki di tangan yang lain dan membungkusnya, menyerang dengan dua pisau. Sepasang pisau ini, bahkan jika pemimpin sekte pengemis masih hidup, juga bisa memotong 18 telapak tangan naganya. Kedua pisau menyilang, cahaya melintas di gelapnya malam dan suara angin yang bising, memotong Jensen seperti gunting. Jensen masih merokok dengan tatapan meremehkan. Dibandingkan dengan murid-murid sekte Yuhua, pria tua ini terlalu lemah. Terlalu lambat, serangannya lemah, rentan diserang. Kereta. Udara seperti terpotong, tapi serangannya tidak mengenai Jensen. Sudah satu serangan. Suara Jensen terdengar merendahkan dan tiba-tiba muncul di belakang pria tua itu, lalu menepuk bahu pria tua itu. Boom! Seolah-olah gunung menekannya ke bawah, Profounki yang ganas sedang memberinya tekanan. Saat mengalahkan Thalius, pemimpin sekte pengemis, Jensen hanya tingkat ke-7 teknik kaisar manusia, tapi sekarang dia adalah tingkat ke-8. Setelah berlatih di sekte Yuhua, dia sudah berbeda dengan yang dulu. Ah! Pria tua itu merasa bahunya hancur dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Lututnya berlutut dan jatuh ke pasir, yang membuat pantainya meledak. Jantungnya berdetak dengan begitu cepat. Dr. Jensen, apakah memang sekuat ini? Bukankah dia peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai? Namun, masalah masih belum selesai. Jensen kembali menepuknya. Aku sudah bilang setelah satu serangan kamu akan berlutut, jadi lakukan apa yang aku katakan. Bam! Pukulan itu mendarat di otak pria tua dan kepalanya menghantam pasir dengan keras. Dia merasa pusing, seolah-olah otak berputar. Pikiran pria tua itu penuh dengan suara menderu, sedangkan hatinya sangat terkejut. Sangat kuat, kuat melampaui ekspektasi. Jensen jelas bukan transcendent, juga bukan tingkat setengah langkah celestial, melainkan ranah celestial. Menakutkan. Melihat seluruh dunia Jianghu, bahkan seluruh Huaxia, hanya ada satu orang yang sudah menjadi ranah celestial di usia begitu muda. Sekarang ada orang kedua. Seni bela diri dan kultivator memang tidak sebanding. Untuk membunuhmu, aku bahkan tidak perlu mengeluarkan setetes keringat. Jensen menatap pria tua itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran sekte tersembunyi mengejar pelatihan kultivasi hati. Inilah perbedaan antara sepeda dan sepeda motor. Pelatihan kultivasi hati? Hati pria tua itu berdetak kencang lagi. Mungkinkah Jensen ini pernah ke sekte tersembunyi yang melegenda itu? Mustahil, tempat semacam itu hanya muncul dalam legenda, bagaimana mungkin Jensen bisa pergi ke sana? Dia telah berlatih pisau dewa kematian selama beberapa dekade, berusia hampir 100 tahun, tetapi dia belum pernah menyentuh area terlarang misterius itu. Aku akan bertanya padamu, siapa lagi yang ada di sekitar Justin?
Saat ini, Jensen bertanya samar. Aku sudah diberi kepercayaan oleh orang lain, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa. Anehnya, pria tua itu cukup keras kepala. Dia tahu bahwa begitu mengatakannya, bayarannya akan sangat tinggi, terutama jika itu menyebabkan Justin menghadapi bahaya, mungkin dia akan mati. Kemarahan sekte Bango Putih bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Sebenarnya, itu sama saja kamu mau mengatakannya atau tidak, karena aku akan pergi ke kapal pesiar itu. Jensen terkejut dengan sikap keras kepala pria tua itu. Aku tahu hidup dan matimu berada di tanganmu sendiri. Aku mengerti aturan dunia Jianghu. Pada saat ini, pria tua itu melepaskan diri dan tangannya tiba-tiba dengan keras memukul kepalanya sendiri. Jensen terkejut. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi kemudian, hanya membiarkannya. Bam! Saat dia memukulnya dengan keras, otak pria tua itu berceceran keluar. Jensen melompat menjauh untuk menghindari ceceran otak mengenai celananya, lalu dia melihat kapal pesiar dan menjadi lebih penasaran. Pria tua ini tidak berani memberitahu situasi Justin, walaupun dia tahu akan mati sekalipun. Menunjukkan bahwa sekte Bango Putih benar-benar menakutkan. Sekarang tampaknya makin menarik. Justin, dunia sangat luas. Kamu berada di luar negeri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tetapi, kalau kamu berani kembali ke Huaxia, kamu tidak akan bisa kabur. Jensen berjalan menuju laut dan tiba-tiba mengangkat perahu penjelajah di pantai. Kemudian, dia berlari di atas air laut dan melaju menuju kapal pesiar. Saat ini, kapal pesiar penuh dengan kegembiraan, pesta dan di dalam aula memainkan musik yang meledak-ledak. Justin sangat riang dengan dua wanita cantik di pelukannya. Tuan Justin, ada suara di pantai. Mungkin pisau dewa kematian sedang bermasalah. Seorang pengawal berjas hitam menghampiri dan berkata. Mereka selalu memantau pantai dengan teropong, terutama karena mereka takut polisi akan datang dan menyebabkan masalah. Di mana pisau dewa kematian? Justin dengan acuh bertanya. Aku belum melihatnya sejauh ini. Periksa lagi, mungkin saja Jensen sudah datang, tidak ada yang tahu akan hal itu. Tuan Justin, Jensen berada di ibu kota. Tidak mungkin datang ke sini dalam satu malam. Aku akan terus mengawasi. Pengawal itu tertawa dan berlari pergi. Di sebelah Justin, pria parubaya berkacamata dan pria tua itu juga sedang minum. Di pelukan pria tua itu ada sepasang wanita cantik dan mereka membuat banyak suara yang ribut. Dibandingkan dengan pria tua yang nyaman itu, pria parubaya itu tampak serius, terus-menerus menganalisis sesuatu. Dia adalah seorang pengacara dan suka melakukan hal-hal dengan menganalisis kumpulan data. Sedangkan untuk membunuh Jensen, dia merasa bahwa datanya benar-benar salah, tapi dia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Jika dilihat sekilas, semuanya aman. Nomor 18 daftar peringkat awan badai, kekuatannya sangat kuat. Tetapi, mereka di sini memiliki lebih banyak master. Keuntungan Jensen hanyalah masa mudanya. Oh tidak, Jensen ada di sini. Saat ini, satpam yang berpatroli berlari masuk dan berteriak. Jensen datang dari arah laut sambil menyeret perahu penjelajah. Seisi aula mendadak hening, hanya musik yang berbunyi. Keluar dan lihatlah. Pria parubaya berkacamata itu memimpin dan berteriak. Semua orang bergegas keluar dari geladak dan melihat keluar, lalu mereka melihat hal yang paling sulit dipercaya dalam hidup. Di bawah kegelapan malam, ombak bergejolak, tetapi ada sosok seperti hiu yang berlari di atas laut dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat mencolok bahkan di kegelapan malam. Hal yang paling menakutkan adalah dia menyeret perahu penjelajah besar di tangannya. Pada umumnya, bukankah orang yang menaiki perahu penjelajah untuk menyeberangi lautan? Orang memegang perahu penjelajah, situasinya terbalik. Apalagi yang mengerikan adalah berat manusia ditambah berat perahu penjelajah, bagaimana mungkin tidak tenggelam ke laut? Malah masih bisa berlari begitu cepat. Jika Newton ada di sini, mungkin akan meneteskan air mata. Jensen sudah di sini. Justin juga terkejut dengan kejadian di depannya dan kembali ke aula dengan marah. Siapkan semuanya. Setelah mengucapkan kata itu, para master yang berada di kapal pesiar bersiap. Adapun beberapa tamu, mereka sangat gugup dan tahu bahwa pertarungan besar akan segera terjadi. Boom! Begitu semua orang duduk, suara gemuruh terdengar. Seluruh kapal pesiar besar itu bergetar seolah-olah ditabrak oleh monster laut. Krek krek krek.
Banyak orang histeris ketika ponsel mereka meledak. Setelah hening beberapa saat, seorang pemuda berpakaian setelan jas, tidak terlihat seperti orang biasa muncul di pintu aula dan masuk perlahan. Dia, Jensen. Semua orang menahan napasnya. Aura ini terlalu kuat dan mengejutkan semua orang. Mata Justin bergetar untuk sesaat. Walaupun, dia tidak terima dan membenci Jensen. Tetapi, dia harus mengakui bahwa saat ini Jensen memberikan tekanan yang sangat kuat. Tiba-tiba, dia teringat para master yang ada di sekitarnya dan akhirnya merasa lega. Melihat pria tua bersama wanita cantik dan pria paruh baya berkacamata, saat ini ekspresi mereka sangat serius. Apakah pria ini benar-benar peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai? Kenapa rasanya begitu berbeda? Jensen, kamu seharusnya tidak menyentuh Patricia. Dia milikku, di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Justin tiba-tiba berteriak, matanya merah. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada Patricia. Aku seharusnya tidak memanfaatkannya untuk membuat kamu kembali ke Huasia. Kedua, bukan hanya kamu yang menunggu lama. Jensen berkata samar, diam-diam membakar rokok. Mata Justin melotot, memanfaatkan. Mungkinkah Jensen sengaja memancingnya kembali? Kamu tinggal di luar negeri, dunia sangat luas, aku tidak memiliki waktu untuk mencari MU. Tapi Huasia adalah wilayahku. Kalau kamu datang, kamu tidak akan bisa pergi. Jensen mengembuskan asap rokok. Gila. Semua orang berpikir Jensen sudah gila. Huasia yang luas, master yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang berani mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya? Keluarga Gibson tidak berani, 4 keluarga elit tidak ada yang berani, 4 aliansi seni bela diri juga tidak ada yang berani. Pria ini pikir dia adalah kultivator sekte tersembunyi. Dia sangat untuk mengatakan ini. Bunuh dia. Justin berteriak dan pengawal di sekitarnya mengeluarkan senapan mesin ringan, lalu menembak Jensen dengan membabi buta. Meskipun orang-orang dengan seni bela diri yang tinggi tidak takut senjata, tapi dengan jarak yang begitu dekat dan begitu banyak senjata, seni bela diri apapun pasti akan terluka. Kelang, kelang, kelang. Sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Peluru yang tak terhitung jumlahnya melayang dalam radius 2 meter dari Jensen dan sulit untuk masuk. Terlihat Jensen masih merokok dengan santainya, seperti dewa. Wing wing wing. Para tamu yang melihat tersentak. Situasi macam apa ini? Mereka pernah melihatnya di film. Ada orang yang dapat menghindari peluru, ada yang dapat menangkap peluru, tetapi memblokir peluru macam ini, seperti syuting drama mitologi. Orang-orang di sekitar Justin juga semuanya tersentak. Penghalang energi Ki. Pria parubaya berkacamata itu sontak berteriak. Ketika pengembangan energi Ki seseorang mencapai tingkat yang luar biasa, memang mungkin untuk menahan peluru dengan energi Ki. Untuk melakukan hal ini, membutuhkan energi Ki yang sangat tebal. Setidaknya di antara Transcendent, tidak ada yang bisa melakukannya. Mungkinkah Jensen sudah memasuki tahap ranah celestial? Mati. Pada saat ini, Jensen berteriak dan peluru yang melayang di sekitarnya terpantul. Hus hus hus. Suara peluru terdengar. Semua master di sekitar Justin ditembak mati. Hal yang paling mengerikan adalah ada beberapa master peringkat surgawi di antara mereka. Setelah mencapai peringkat surgawi, peluru biasa hampir tidak bisa melukai mereka, kecuali itu adalah peluru khusus. Tapi, peluru yang memantul karena energi Ki Jensen bisa membunuh mereka. Mengerikan. Justin mendengar suara orang terjatuh di sekeliling dan matanya bergetar. Tiba-tiba, dia menyesali apa yang sudah diperbuatnya hari ini. Dia sepertinya benar-benar jatuh ke dalam rencana Jensen. Tanpa sadar dia melihat sekeliling. Masih ada 3 master yang tersisa. Mereka adalah Tuan Fischal si keturunan Raja Dharma Roda Emas, Tuan Dion si kolektor pisau dan Dugon si Mahaguru Sekte Pedang Lima Bukit. Ketiga orang ini memiliki peringkat di atas 18 dalam daftar peringkat awan badai, terutama Tuan Fischal, yang berada di peringkat 12 dan top dari Master Super. Bahkan jika ada 3 master yang berada di aula, tapi, aura-aula sudah berubah sesaat Jensen melangkah masuk. Aura kematian meresap dan Jensenlah yang menentukan hidup atau mati mereka. Apakah mereka bertiga adalah master yang kamu undang? Pandangan Jensen tertuju pada ketiganya. Benar, Fischal, keturunan Raja Dharma Roda Emas, peringkat ke-12.
Dion si kolektor pisau peringkat ke-15 dan Dugon si Mahaguru Sekte Pedang Lima Bukit. Justin berkata dengan sombong seolah-olah dia ingin membalikkan keadaan. Mata Jensen tiba-tiba berkedip. Dia menatap mereka bertiga dengan penuh minat dan berkata, di antara kalian bertiga, siapa Dion si kolektor pisau? Saya, Dr. Jensen. Apakah kamu mengenalku? Atau kamu ingin menjalin hubungan? Salah satu pria tua itu menyesap anggur dan berkata. Jensen menatapnya samar. Jadi kamu adalah si Dion? Apa? Pria tua itu menatapnya. Para tamu di aula juga menatapnya. Ini adalah Master Super. Rambutnya berwarna abu-abu dan dia sangat disegani. Jensen ini tiba-tiba memanggilnya si Dion. Sangat tidak sopan. Hahaha, Jensen, kamu memang sedang berusaha menjalin hubungan, tapi sayang sekali, itu percuma. Master Dion adalah orangku dan kamu tidak akan bisa mengubah itu. Selain itu, kamu memanggil Master Dion dengan panggilan si Dion, ini adalah penghinaan baginya. Justin tidak bisa menahan tawa. Jensen menggelengkan kepalanya. Karena aku memanggilnya si Dion, itu merupakan anugerah untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot membuka mulut. Menurutnya, Dion berani membantu Justin, berarti dia adalah musuh dan harus dibunuh di tempat. Namun, dia memikirkan kepercayaan Pak Tua Modi padanya ketika dia minum-minum di rumah penatua Jack. Salah satu muridnya bernama Dion si kolektor pisau. Tanpa kepercayaan Pak Tua Modi, dia tidak mungkin membuang-buang waktu. Aula itu menjadi tambah sunyi. Memanggil si Dion dan berkata anugerah untuknya. Perkataannya terlalu sombong. Dr. Jensen, aku mengakui seni bela diri MU memang bagus, tapi kamu terlalu tidak masuk akal. Dion si kolektor pisau tidak mau direndahkan olehnya. Dia menggertakkan gigi dan berjalan ke arah Jensen. Situasi seperti ini adalah dilema untuknya, jika dia tidak melawan, dia akan kehilangan reputasi di dunia Jianghu. Kali ini, kecuali pria parubaya berkacamata, yang lainnya semua tampak sombong. Sepertinya Dion mau tidak mau harus bergerak. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa pertarungan sengit akan datang, mereka mendengar Jensen berkata dengan samar, apakah kamu mengenal Tuan Modi? Ah, Guru. Seluruh tubuh kolektor pisau gemetar. Gurunya sudah menjadi penjaga gunung selama beberapa dekade. Dia sudah lama tidak bertemu dengan gurunya. Kamu kenal guruku? Dia bertanya dengan gelisah. Aku memanggilnya Pak Tua Modi. Jensen berkata perlahan, dan dia memanggilku Tuan Muda. Kamu berbohong. Tubuh Dion makin bergetar. Tuan Muda guruku? Situasi macam apa ini? Omong-omong, dikatakan bahwa gurunya pernah diselamatkan oleh seseorang yang merupakan kaisar misterius yang kuat. Sejak saat itu, gurunya melayani orang tersebut sebagai tuannya. Bahkan menjaga gunung untuknya selama beberapa dekade tanpa ragu. Dia memang menjaga gunung, tetapi karena aku juga, dia menyelesaikan tugas menjaga gunung. Jensen kembali berucap. Jensen, jangan membohongi semua orang dengan kata omong kosong MU itu. Dion, bunuh dia untukku. Sekte Bango Putih memiliki hadiah yang besar. Justin sangat tidak puas ketika melihat Dion, kolektor pisau, tidak bergerak. Bruk. Begitu kalimat itu diucapkan, terlihat Dion si kolektor pisau, tiba-tiba berlutut dan membungkuk pada Jensen. Saya Dion si kolektor pisau sudah menghadap kepada Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, dia bersujud 3 kali. Seluruh aula sunyi senyap. Situasi macam apa ini? Dr. Jensen ini memanggil Dion dengan panggilan si Dion, lalu Dion si kolektor pisau meresponnya. Tidak cuma itu, dia bahkan sujud di hadapannya. Justin juga tercengang. Seperti ditampar dengan keras, orang-orangnya dipisahkan darinya oleh Jensen dalam sekejap mata. Dia adalah master yang diundang dengan sejumlah besar uang dari perkumpulan perantau di luar negeri. Dion, apa maksudmu? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dion, katakan padanya apa yang sedang terjadi, ucap Jensen samar. Dion berdiri dan menatap Justin dengan dingin. Tuan Justin, maafkan aku, karena aku akan menjadi musuhmu hari ini. Justin hampir muntah darah karena marah. Dia adalah anak dari pemimpin sekte Bango Putih dan Dion lebih memilih Jensen. Jensen bukan apa-apa. Seorang dokter dunia sekuler bisa dibandingkan dengannya.
Apalagi dibandingkan dengan Jensen, dia lebih menghargai Dion. Namun, Jensen malah memanggilnya dengan panggilan si Dion. Kamu gila. Apakah kamu tahu, kamu sudah menyinggung sekte Bangau Putih dan ayahku dengan melakukan ini? Justin sangat marah. Hahaha. Dion tertawa, tawanya penuh sarkasme. Ayahmu bisa dibandingkan dengan tuan muda? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Meskipun dia tidak tahu siapa ayah Jensen, tapi dia tahu jika dia adalah tuan dari gurunya. Orang yang bisa membuat gurunya melayaninya sebagai tuan, pemimpin sekte Bangau Putih tidak bisa dibandingkan dengannya. Tuan muda, biarkan aku membantumu. Tak mau repot menjelaskan terlalu banyak, Dion menatap Jensen dan berkata dengan hormat. Tidak perlu, hanya tersisa anak kucing dan anjing. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu lihat saja dari samping, ucap Jensen. Mata Dion terbelalak. Meskipun seni bela diri Jensen sangat kuat, tetapi, dua orang yang tersisa itu adalah master peringkat 12 dan 13 pada daftar peringkat awan badai. Namun, dia tidak berani menolak perintah tuan muda, jadi dia hanya melihat dari samping. Terlihat Jensen berjalan perlahan ke depan dan sambil menatap dua orang tersebut, dia berkata, kekuatan kalian bagus. Kalian berada di antara ranah celestial dan transcendent. Begini saja, aku akan memberi kalian dua pilihan. 1. Mati. 2. Menjadi pelayanku. Mendengar kata pelayan, pria parubaya berkacamata dan pria tua yang mengenakan jubah tahu menjadi sangat marah. Terlalu arogan. Mereka adalah Master Super. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang sudah berada di puncak piramida kekuatan di Huaxia. Tidak lebih dari 50 orang yang berada di atas mereka. Mereka master top dari daftar peringkat awan badai, juga master peringkat langit dan bumi. Bahkan, orang-orang ini tidak berani meminta mereka menjadi pelayan. Ini adalah penghinaan terhadap mereka. Dr. Jensen, aku mengakui seni bela dirimu sangat kuat, tetapi orang yang berlatih seni bela diri memiliki harga diri. Kalau kamu menghina kami seperti ini, kami akan melawan walaupun harus mati. Tuan Fischl yang berkacamata berkata dengan dingin. Dia belajar hukum dan suka menggunakan analisis data, tapi sekarang datanya sudah kacau. Dia tidak bisa melihat menembus Jensen. Bisa dikatakan bahwa keunggulan Jensen adalah masa mudanya dan masa muda adalah penjelasan dari semua hal yang mustahil ini. Mungkin setelah pertarungan di Gunung Perak, dalam waktu yang singkat, Jensen sudah berkembang. Ini adalah faktor yang tidak pasti. Namun, keduanya adalah Master Super. Walaupun mereka tidak bisa menang, tapi mereka juga tidak bisa kalah. Hajar. Mereka berdua saling melirik, lalu mengeluarkan energi ki dan melaju dengan cepat menuju Jensen. Harus bertarung, tidak ada pilihan lagi. Selain itu, Jensen mungkin saja dia hanya menipu. Bagaimana dia bisa tahu situasinya tanpa bertarung? Mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Dugon si Mahaguru menggunakan pedang panjang dan teknik pedangnya adalah teknik pedang 5 bukit, sedangkan Tuan Fischl adalah roda sihir emas sebesar penggilingan batu. Itu diturunkan oleh Guru Raja Dharma roda emas. Senjata itu sangat keras, tetapi sangat tajam. Ketika menyerang, energi ki yang tajam keluar dari senjatanya, yang membuat sofa terpotong menjadi dua. Para tamu di sekeliling bersembunyi di sudut tembok. Melihat postur ini, mereka berteriak ketakutan, seperti melihat pertarungan monster. Jensen melihat bahwa roda sihir emas milik Tuan Fischl adalah yang terkuat, lalu Jensen meninju tanpa pikir panjang. Tinjunya seaneh ular. Awalnya, Tuan Fischl ingin menggunakan senjatanya yang tajam untuk memotong tangan Jensen. Tapi, tangan Jensen menghindarinya, lalu meninju dengan keras pas di tengah roda sihirnya. Kelang! Suara yang memekakkan telinga terdengar dan roda sihirnya bergetar dengan kuat. Tuan Fischl merasa makin mati rasa di lengannya dan senjatanya akan segera lepas dari tangannya. Dia tersentak. Senjatanya memiliki berat setengah ton dan diberkati energi ki. Tetapi, Jensen hampir menghancurkan senjatanya dengan satu pukulan. Tuan Fischl, jangan kehilangan momentummu. Pada saat ini, suara dugon terdengar dan terlihat pedangnya yang besar dan lebar, menebas ke arah Jensen seperti tongkat raksasa. Apalagi setiap tangannya memegang satu pedang dan tubuh tuanya berubah seperti King Kong. 5 bukit meminjam pedang ilahi. Seni bela dirinya sebenarnya memiliki sentuhan teknik Xuan dan keterampilan bela diri sekte tersembunyi.
Melihat ini, Tuan Fischl mengerahkan seluruh energi ki-nya dan menyerang lagi dengan senjatanya. Kedua kekuatan menekan Jensen bersamaan, membuat Jensen tersenyum penuh ketertarikan dan dia melompat menjauh. Terutama dia sedikit tertarik dengan teknik pedang Dugon. Itu adalah keterampilan setengah bela diri sekte tersembunyi. Dia mundur. Terus serang dia. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Jensen. Mereka terus menyerangnya. Terutama Dugon, dia yang paling cepat dengan dua pedangnya di depan, mengira Jensen sudah tidak mampu melawan lagi. Hal itu normal. Sekarang, dia sudah meminjam kekuatan Mahaguru dan bahkan menggunakan pedang Mahaguru. Tiba-tiba, ini cukup menarik. Tapi, kalau dilihat lebih dekat, sayangnya hal ini akan segera berakhir. Saat ini, Jensen berkata samar pada dirinya sendiri. Di sekitar tubuhnya, udara tiba-tiba mengalir seperti air. Ini adalah kekuatan gelombang kejut. Dari kejauhan, mata Dion terbelalak. Seni bela diri macam apa ini? Para tamu juga mati kutu. Di penglihatan mereka, di tubuh Jensen seperti ada kabut yang keluar, lalu menjadi sangat halus sampai tidak terlihat. Pada saat ini, Jensen mengulurkan telapak tangannya ke depan dan permukaannya dibungkus dengan profound ki, seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi. Tiba-tiba, dia menangkap pedang yang ditebaskan oleh Dugon. Yang menakutkan adalah mata pedang tajam itu sama sekali tidak bisa memotong telapak tangan Jensen. Seperti yang kubilang, ini sudah berakhir, guncang tulang. Jensen berteriak dan kekuatan kejut yang kuat keluar dari telapak tangannya. Dahi Dugon berkeringat dingin. Dia ingin mengejutkan tangan Jensen dengan energi ki, tapi dia menyadari tidak bisa melakukan itu. Sebaliknya, kekuatan yang kuat datang dari pedangnya yang tangan kanannya sangat kesakitan dan tulangnya bergetar karena gelombang kejut. Ah! Dia berteriak, lalu pedang di tangannya diambil oleh Jensen. Jensen memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya tanpa melihatnya. Pedang itu terbang melewati telinga Justin dan memotong sehelai rambut, membuatnya seperti berada di neraka. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Jika pedang ini lebih miring lagi, dia mungkin akan mati. Sangat menakutkan. Saat Jensen bertarung melawan dua Master Super dia masih sempat mengancamnya. Tidak, ini lebih dari sekedar ancaman. Jensen tidak ingin membunuhnya untuk saat ini. Jika tidak, kepalanya mungkin sudah melayang. Apakah kamu sedang bermain-main denganku? Bam! Pedang terbang menembus dinding dan melesat ke laut lepas dan hal itu sama menakutkannya. Pedang Mahaguru. Dugon berteriak kesakitan, tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan datang dan mencekik lehernya. Kamu berani datang untuk membunuhku dengan seni bela diri kucing berkaki tigamu itu? Mungkin kamu masih belum terlalu tahu siapa yang kamu lawan. Jensen mencekik leher Dugon dan berkata dengan dingin. Dugon ingin meronta bahkan ingin melawan balik, tapi dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat di lehernya, memblokir semua energi ki-nya. Jensen adalah ranah celestial, dia jelas merupakan ranah celestial. Tatapannya kepada Jensen dipenuhi rasa takut dan tidak berdaya, bahkan memohon saat menatap Jensen. Lei, lepaskan aku. Dia menyemburkan kalimat dengan susah payah dari tenggorokannya. Jensen tanpa ekspresi, melepaskanmu. Saat Jensen baru saja memulainya. Kalau kamu masih memiliki sedikit kekuatan dan dapat melawanku selama 300 putaran, mungkin aku akan melepaskanmu, tetapi kamu sangat lemah dan membuang-buang waktuku yang berharga. Aku tidak memiliki alasan untuk melepaskanmu. Jensen dengan dingin selesai berbicara dan mengalirkan profound ki dari lengannya. Kraak! Suara tulang patah yang sangat melengking terdengar. Kepala Dugon miring dan tulang lehernya hancur. Sang Mahaguru sudah kalah. Pada saat ini, Justin dan Dion memiliki pemikiran yang menakutkan di benak mereka. Peringkat Jensen di dunia Jianghu meroket, mencapai peringkat ke-13 dari daftar peringkat awan badai hanya dengan satu gerakan. Yang paling menakutkan adalah sepertinya Jensen belum mencapai batasnya. Jensen menghempaskan mayat Dugon dan menatap Tuan Fischl. Maafkan aku, barusan aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dan membunuhnya. Seluruh tubuh Tuan Fischl seperti diikat dengan tali yang tak terhitung jumlahnya, sambil memegang roda sihir, dia tidak berani bergerak. Tidak bisa mengontrol kekuatannya, lalu membunuhnya? Sialan, aku sudah berkecimpung di dunia Jianghu selama bertahun-tahun dan aku tidak bodoh. Kamu pasti sengaja membunuhnya.
Semangat bertarungnya hancur dalam sekejap, hanya dia yang tersisa dan yang jelas dia bukan tandingannya. Jika Jensen tidak bisa mengendalikan kekuatannya lagi, dia yang akan mati selanjutnya. Jensen, aku bersedia tunduk. Begitu memikirkan ini, Tuan Fischl harus memilih pilihan kedua. Dia berlutut dan bersujud terus-menerus. Aku bersedia menganggapmu sebagai tuanku. Berlutut seperti ini, aku akan kehilangan reputasiku. Namun, dia tidak punya pilihan. Menghadapi master yang sangat misterius seperti Jensen, dia akan mati jika tidak berlutut. Saat ini, dia sangat membenci Justin. Tanpa mengetahui kekuatan Jensen dengan jelas, dia mengajaknya turun gunung. Hal ini sama saja dengan membunuhnya. Jadilah pelayanku dan dengarkan perintahku tanpa syarat. Kalau kamu melawan, selanjutnya, kamu akan berakhir lebih buruk dari kematian. Jensen memandang rendah Tuan Fischl. Aku mengerti, aku bersedia dan aku tidak menyesal. Tuan Fischl terus bersujud. Melihat kejadian ini, wajah Justin menjadi pucat pasi. Dia tahu dia sudah berakhir. Setelah mengundang begitu banyak ahli untuk mengepung dan membunuh Jensen, Jensen seorang diri menyapu habis mereka. Benar saja, Jensen menggunakan suatu rencana untuk membuatnya kembali ke Huaxia. Memikirkan hal ini, dia ingin melarikan diri, tetapi kedua kakinya seperti dipenuhi oleh timah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini disebabkan oleh rasa takut. Ketika rasa takut seseorang mencapai batas, dia akan melupakan keinginan untuk bertahan hidup, karena dia tahu bahwa hal itu adalah mustahil. Dion, selamatkan aku. Tuan Fischl. Dia menatap para penyelamat terakhirnya, tapi kedua master ini sekarang telah menjadi orang-orang Jensen dan mereka semua adalah pelayannya. Drama macam apa ini? Orang yang diundangnya tidak bisa membunuh Jensen, malah sebaliknya, mereka melayani Jensen sebagai tuannya. Kalian pasti sedang bercanda. Saat ini, suara langkah kaki terdengar, terlihat Jensen berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun suara itu ringan, tapi suara itu mendarat di hati Justin, menakutkan seperti langkah kaki Raja Neraka. Yang paling membuatnya merasa resah adalah langkah Jensen yang tidak cepat, tapi setiap langkahnya seperti menginjak tempat paling menakutkan di hatinya. Ia tidak tahu kapan dia akan mati. Ini adalah hal yang paling menyakitkan. Justin, apakah kamu ingat kejadian tragedi keluarga Woodley? Jensen datang ke hadapan Justin dan berkata dengan samar. Justin tidak berani berbicara, tetapi dia ingat keluarga Woodley. Di hari itu, Jensen membunuh semua orang di keluarga Woodley. Lalu, Justin muncul dan bertarung dengan Jensen. Jika bukan karena Tuan Jacob, dia pasti sudah membunuh Jensen saat itu. Peristiwa hari itu sebenarnya seperti terjadi kemarin. Semuanya begitu jelas dalam pikirannya. Namun, hari ini Jensen berbeda. Lawan yang pernah bertarung melawannya, sekarang merendahkannya. Bahkan jika dia menggunakan seni jahat 9 kematian dan menggunakan modifikasi genetik, saat ini dia tetap tidak berdaya. Kamu sangat takut padaku? Kamu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Jensen menggelengkan kepalanya kecewa. Bahkan jika kamu melawan dengan sekuat tenaga, kalau kamu dapat membuatku semangat sedikit saja, hal itu sudah bagus. Kalimat ini sangat menginjak harga dirinya. Matilah. Wajah Justin sangat ganas. Mengeluarkan seni jahat 9 kematian dan menggunakan kekuatan modifikasi genetik. Telapak tangannya seperti cakar elang dan berusaha dengan keras meraih pusat energi Jensen. Ah! Jensen menjerit. Efektif. Justin sangat gembira dan sangat bersemangat. Namun, kesenangannya tidak bertahan lama. Tuan Justin, salah satu dari 4 bintang baru di dunia Jianghu. Saat ini, aku hanya mempermainkanmu, tapi kamu sangat senang. Jensen tersenyum mempermainkannya, dia membuat pusat energinya terlihat dan melapisi dengan profoun ki yang padat seperti emas. Kamu. Harga diri Justin diinjak-injak lagi. Bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Dia merasa seperti anak kecil yang sedang dipermainkan oleh orang dewasa. Dia tak berdaya, dia lemah, dia tak berguna. Apa masih ada lagi? Jensen kembali bertanya. Aku tidak percaya. Justin mengerahkan semua kekuatannya, mengubah kedua tangannya menjadi cakar elang dan energi jahat untuk menebas. Kelang, kelang, kelang.
Angin kencang yang mengerikan memotong sofa, meja dan botol anggur di aula dan cakaran yang tajam itu terus mengenai tubuh Jensen. Postur tubuh yang menakutkan itu, bahkan Dion dan Tuan Fischl pun ketakutan. Meskipun mereka lebih kuat dari Justin, tapi jika mereka membiarkan Justin menyerang seperti ini, mereka tidak akan bisa menahannya. 3 menit kemudian, suara kecewa Jensen kembali terdengar. Apakah kamu merasa bahwa kesenjangan di antara kita makin besar? Hanya dengan satu kalimat, semua harapan Justin benar-benar hilang. Ia menengadah dan melihat seluruh tubuh Jensen terbungkus profound ki, tanpa luka. Lalu melihat dirinya sendiri, sudah lelah terengah-engah. Ini benar-benar melukai harga dirinya. Aku ingin membunuhmu, tapi kamu membuatku tidak semangat dan aku tidak ingin mengotori tanganku. Setelah menggelengkan kepalanya, Jensen berkata kepada Dion dan yang lainnya, aku akan memberimu ujian. Bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar aula. Justin kaget melihat Jensen pergi. Dia pun gemetar. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Yang paling membuatnya tidak rela adalah betapa sombongnya Jensen. Dia tidak mau membunuhnya secara langsung. Baik tubuh Dion maupun Tuan Fischl bergetar. Justin adalah putra pemimpin aliansi bela diri. Apakah mereka benar-benar akan membunuhnya? Namun, mereka sudah tunduk pada Jensen. Ini adalah perintah. Dion tidak terlalu ragu. Tapi, Tuan Fischl menggertakkan gigi, harus memilih Jensen atau sekte Bangau Putih. Pada akhirnya dia memilih Jensen. Saat ini, Jensen berdiri di geladak sambil tertiup angin. Pada saat yang sama, dia menelepon, tolong urus hal yang ada di sini, lokasinya. Dia sedang memberitahu Dragon Hall. Sesaat kemudian, Dion keluar sambil memegang kepala yang terus mencecerkan darah. Jensen mengangguk. Itu adalah kepala Justin. Justin berlatih seni jahat 9 kematian. Selama dia tidak mati 9 kali, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Akan tetapi jika kepalanya dipotong, dia pasti akan mati, kecuali kalau dia dewa. Namun, ketika Jensen memikirkan modifikasi genetik Justin, dia mengambil langkah pencegahan dengan mengambil kepala itu dan membakarnya menjadi abu dengan api yang. Dengan kekuatan genetik, bisa saja dia dihidupkan kembali dengan sel regenerasi, hal itu mungkin saja terjadi. Jika Justin tidak sepenuhnya dihancurkan, ada saatnya keluarga dan teman-temanku yang akan menderita. Wer. Melihat Jensen mengeluarkan kobaran api dengan satu tangannya, Dion dan Tuan Fischl sekali lagi terkejut. Sampai sekarang, mereka masih belum mengetahui kekuatan Jensen. Namun, mereka berspekulasi bahwa peringkat pria ini sudah bukan lagi di daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Apa yang kalian berdua rencanakan? Jensen kembali menatap Dion dan Fischl. Aku bersedia mengikuti Tuan Muda. Dion adalah orang pertama yang menunjukkan keinginannya. Fischl tanpa ragu dan berkata, Tuan Muda, aku adalah pemimpin firma hukum merpati dan pengacara terkenal di Huaxia, pengacara peringkat emas. Aku bisa membantumu. Jensen menatap Fischl dengan penuh ketertarikan, kamu ini adalah master super dalam daftar peringkat awan badai. Kalau kamu menginginkan sesuatu pasti akan mendapatkannya, lalu kenapa kamu menjadi pengacara? Hobiku. Fischl menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Karena kamu pengacara peringkat emas, aku akan mengujimu. Pergi dan selidiki seorang pria bernama Ricky Miller. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan keringanan dari pengadilan atas kasusnya. Apa kamu bisa melakukan itu? Tanya Jensen. Itu masalah kecil. Kalau itu hal lain aku tidak berani bicara, tapi selama itu ada kaitannya dengan hukum, itu adalah spesialisasi aku. Fischl menepuk dadanya dan berkata. Baiklah. Jensen mengangguk. Kamu pergi ke Dragon Hall di ibu kota dan disuruh melapor, katakan saja bahwa aku meminta kalian untuk bergabung. Keesokan paginya, Jensen kembali ke ibu kota. Natasha dan yang lainnya baru saja bangun. Melihat Jensen baru saja pulang, sontak mereka sedikit curiga. Jensen tidak punya pilihan selain mencari alasan acak. Dia sadar meskipun hidup dengan istri adalah hal yang baik, tapi para istri tampaknya terlalu banyak mengatur. Saat menemani istrinya memasak sarapan, sebuah panggilan telepon masuk. Itu adalah panggilan dari Monica. Guru, ada reporter yang ingin mewawancarai rumah sakit Scott. Mereka ingin konferensi pers diadakan. Apakah karena 2 pasien yang mengantri terakhir kali? Apa kamu akan menerima wawancaranya?
Begini saja, aku akan pergi ke sana secepatnya. Jensen merenung. Rumah sakit Scott menjadi makin terkenal. Mengadakan konferensi pers adalah hal yang bagus, mungkin untuk selanjutnya juga. Setelah menutup telepon, Natasha berganti pakaian formal dan keluar. Dia memakai sepatu hak tinggi hitam, stoking dan kemeja putih. Melihat ini Jensen hatinya gatal. Apa yang kamu lihat? Natasha menatap Jensen, peluncuran produk grup aliansi Senlena akan diresmikan pagi hari. Apakah kamu bisa hadir? Pagi hari ini? Jensen terkejut. Bukankah semalam aku sudah mengatakan itu padamu? Natasha mengerutkan keningnya. Aku lupa akan hal itu, tapi rumah sakit Scott juga akan mengadakan konferensi pers, pagi hari ini juga. Kalau begitu aku yang akan mewakili atas nama grup aliansi Senlena, kamu urus saja dulu urusan rumah sakit. Natasha tahu jika keinginan Jensen adalah mempromosikan pengobatan tradisional dan dia memberikan dukungan untuk Jensen. Hati Jensen merasa tenang, sepertinya aku bisa memangkas waktu. Lagi pula, aku hanya akan melakukan konferensi pers saja. Kalau bisa selesai lebih awal, aku akan membantumu. Terima kasih sayang. Natasha tersenyum manis dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Jensen menatapnya roknya dan dimarahi. Rumah sakit Scott adalah rumah sakit, jadi tidak cocok untuk mengadakan konferensi pers di sana, jadi memilih lokasinya di Asosiasi Kedokteran Huasia. Saat Jensen tiba, gerbang sudah penuh dengan mobil. Dokter-dokter terkenal dari seluruh negeri sudah berkumpul untuk menyambut Jensen. Dengan ketenaran Jensen saat ini di bidang medis, dia bisa disebut menggelegar. Ketenaran ini tidak tercipta dalam satu hari, Jensen mencari itu sedikit demi sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam pengobatan tradisional, Aula Singlin dan Jensen itu menjadi ikon kedokteran Huasia. Dokter Jensen sudah di sini, para wartawan sudah menunggu. Setelah memasuki aula, Ernest langsung menyambut Jensen dan menyerahkan laporan. Laporan itu berisikan pidato umum yang biasa dibicarakan dalam konferensi pers. Meski Jensen merasa sakit atau lelah, dia tetap harus melakukan pekerjaan ini demi pengobatan tradisional. Setelah Jensen duduk, dia mengambil laporan dan berbicara di mikrofon. Sejumlah besar lampu sorot diarahkan pada Jensen. Disiarkan secara bersamaan di stasiun TV dan situs internet. Di universitas-universitas besar, terutama jurusan kedokteran, banyak orang yang menonton siaran langsung itu. Dia adalah Dr. Jensen, sangat tampan. Dia masih muda, bisakah dia benar-benar mewakili pengobatan tradisional? Jelas seorang pria dan sedikit cemburu. Pengobatan tradisional tidak memandang usia. Kamu belum melihat semua laporan tentang pengobatan Dr. Jensen, dasar katak di dalam sumur. Jelas seorang wanita penggemar. Keterampilan medis Jensen luar biasa, ditambah dia masih muda. Banyak pelajaran universitas memiliki patologi anatomi Jensen, yang sudah dia pelajari secara menyeluruh. Aku hanya bertanya. Pria itu merasa bersalah dan membenci Jensen setengah mati. Sudahlah jika dia memang tampan, tapi dia juga sangat berbakat. Dia Dr. Jensen dari Aula Singlin. Dia ada di TV lagi. Sekarang, dia adalah orang terkenal di Huasia. Di kota Asmenia, tidak peduli mereka kenal atau tidak dengan Jensen, mereka semua sedang menonton TV. YouTube juga melakukan siaran langsung, bahkan di status WhatsApp lebih ramai lagi. Pekerjaan seorang dokter adalah menolong pasien. Ini adalah prinsip pertama. Walaupun semua orang berpikir siapa cepat, dia akan ditangani terlebih dahulu. Tapi, menurutku rumah sakit bukan berdasarkan siapa yang cepat, dia akan ditangani terlebih dahulu. Tapi berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya. Secara umum, semua berorientasi kepada pasien. Jensen selesai membaca laporan dan sejumlah besar tepuk tangan terdengar di aula. Kemudian tiba saatnya bagi wartawan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya hanya keraguan mereka terhadap pengobatan tradisional. Jensen awalnya datang untuk mempromosikan pengobatan tradisional, jadi dia secara langsung mengatakan semuanya, menyebabkan dampak yang besar di internet. Tanpa keraguan, perkataan Jensen memperkuat kepercayaan orang-orang terhadap dokter pengobatan tradisional. Dr. Jensen, apakah kamu menyetujui dokter membeli barang mewah? Saat itu, seorang reporter tiba-tiba bertanya. Pertanyaannya sangat tidak cocok dan tidak pas untuk konferensi pers ini. Ekspresi Ernest dan yang lainnya kesal. Mereka sedang membuat masalah.
Ernest dengan cepat berdiri dan berkata, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya, kenapa? Apakah Dr. Jensen memiliki rahasia yang tak bisa dikatakan kepada orang lain? Reporter itu sedang mendesaknya. Ernest sangat marah. Kamu dari majalah mana? Ingin mencoreng nama Dr. Jensen, bukan? Ia ingin terus berbicara, tapi Jensen sudah lebih dulu menghentikannya sambil tersenyum. Kenapa harus tidak setuju? Dokter juga mengandalkan keahlian mereka untuk mendapatkan gaji mereka. Kalau dia memiliki hobi seperti itu, mengapa harus dihentikan? Menurut pendapat pribadiku, selama itu masih dalam kemampuannya, tidak masalah apa yang dia beli, kecuali hasil korupsi baru tidak boleh. Pernyataan Jensen benar-benar membuat gempar. Para dokter dalam kesan memang mulia dan jujur, tapi sekarang Jensen menyetujui dokter membeli barang-barang mewah, memutarbalikkan persepsi semua orang. Di internet, komentar pedas mulai terdengar, tapi banyak juga yang mendukung Jensen. Berita itu sangat ramai dibincangkan, bahkan keluarga Wilbert sampai menyadarinya. Sejak berdirinya Aliansi Perdagangan Senlena, Jensen berinisiatif untuk mengambil alih. Lagi pula, menurut kepribadian sebelumnya, semuanya didasarkan pada kesederhanaan. Tuan Besar Jacob tersenyum dan menyetujui pernyataan Jensen. Tidak membiarkan dokter menggunakan barang mewah adalah pelanggaran HAM. Orang mampu membelinya, mampu menggunakannya dan masih di dalam taraf hidupnya. Mengapa tidak membelinya? Apakah dokter harus berpakaian compang-camping dan menjadi orang suci? Reporter itu dipekerjakan oleh grup teknologi global untuk membawa alur wawancara, tebak penatua Jack. Mari kita lihat bagaimana Jensen menanganinya. Tuan Besar Jacob sedikit berekspektasi. Benar saja, reporter ingin mencoreng nama Jensen dan terus bertanya, Dr. Jensen, aku dengar kamu adalah menantu pecundang. Apakah bersedia menggunakan gaji 1 bulanmu untuk membeli baju istrimu? Pertanyaanmu adalah masalah privasi. Ernest dengan dingin menentang. Orang ini memang ingin mencoreng citra Jensen. Master Ernest, Dr. Jensen adalah perwakilan dari Asosiasi Kedokteran Huasia. Setiap hal yang dia lakukan mewakili dokter pengobatan tradisional. Pertanyaan ini bukan masalah privasi, ucap reporter itu sambil tertawa. Pertanyaannya sebenarnya sangat bagus. Tidak peduli bagaimana Jensen menjawabnya, namanya tetap akan tercoreng. Jika menjawab bersedia, reporter itu tinggal mengatakan bahwa Jensen takut pada istrinya, lalu bagaimana caranya dia bisa memimpin Asosiasi Kedokteran Huasia. Jika menjawab tidak, reporter itu tinggal mengatakan bahwa Jensen tidak peduli terhadap istrinya, lalu bagaimana dia bisa peduli terhadap pasien. Saat ini, Jensen menatap reporter itu dan mengetahui niatnya di balik pertanyaan tersebut. Konyol sekali. Untuk berpikir bahwa pelanggaran HAM bisa mengikatnya Jensen? Mungkin Jensen adalah seorang dokter yang hebat, tapi sebagai individu, dia bukan suatu golongan atau orang suci. Tidak bersedia? Jensen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba seketika menjadi sunyi dan kemudian terdengar suara yang sangat ramai. Banyak orang yang sedikit terkejut dengan jawaban ini, terutama orang yang mengenal Jensen. Jensen adalah seorang menantu pecundang. Bagaimana mungkin dia bersikap buruk pada istrinya? Dr. Jensen, kamu adalah seorang dokter yang sangat dihormati. Mengapa kamu memperlakukan istri kamu begitu buruk? Kamu bahkan tidak peduli dengan urusan keluarga. Lalu bagaimana kamu bisa peduli dengan jumlah pasien yang sangat banyak? Hal itu agak tidak masuk akal. Benar saja, reporter itu mulai membuat masalah. Di media sosial, suara tidak puas juga mulai terdengar, terutama golongan feminis, satu persatu menentang. Dr. Jensen yang terhormat apanya, terlalu tidak menghormati wanita? Cuma baju saja tidak mau memberikannya. Sungguh perlakuan yang tidak baik terhadap istri. Bagaimana bisa baik terhadap pasien? Itu artinya orang ini tidak memiliki cinta. Tentu saja, ada juga suara yang mendukung. Apa hubungannya pasien dengan urusan keluarganya? Kalian bicara omong kosong. Apa salahnya tidak membeli baju? Kalau tidak jadi seorang istri, tidak bisa membeli baju? Jika mau beli, beli saja sendiri. Kacau sekali. Sebagian besar yang menentang adalah laki-laki. Pada saat ini, di aula, reporter itu melanjutkan alurnya, Dr. Jensen, kamu adalah publik figur. Mengapa kamu tidak mau menggunakan uang ratusan ribu MU untuk membelikan baju istrimu?
Tindakanmu akan membuat banyak orang mengikutinya dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Makin jauh melangkah, makin banyak keresahan di masyarakat. Keberadaan wartawan itulah yang mencampur adukan benar dan salah. Jensen memiliki pemahaman yang mendalam tentang poin ini. Namun, jika dia ingin mencoreng nama Jensen, mungkin reporter itu akan kecewa. Kenapa membeli baju saja butuh gaji sebulan? Jensen bertanya balik. Gaji sebulan bisa menunjukkan cintamu. Pakaian macam apa yang memiliki harga lebih dari 1 miliar? Jensen kembali bertanya. Sunyi. Terdiam. Semua wartawan tidak bisa berkata-kata ketika ditanya. Setelah keheningan singkat di sosial media, orang-orang tiba-tiba bereaksi. Artinya gaji bulanan Jensen lebih dari 1 miliar? Sepertinya bukan karena Dr. Jensen tidak bersedia, tapi jika dia bersedia, di mana ada pakaian yang memiliki harga 1 miliar? Sialan, luar biasa. Gila, dia sangat kaya. Penipu ini memberikan 105 poin. Dia lengah. Baik sosial media dan berita meledak di harian Huaxia. Kalian lihat Dr. Jensen, lalu lihat diri kalian sendiri. Dasar tidak berguna. Setelah menonton siaran langsung, seorang wanita menunjuk pacarnya dan memarahinya. Pacarnya tidak bisa berkata-kata. Apa sangkut pautnya denganku? Terlihat penatua Jack dan Tuan Jacob, keduanya tertawa. Jawaban Jensen benar-benar membuat orang lengah. Hal yang paling mematikan adalah berpura-pura bodoh. Mereka akhirnya memastikan bahwa Jensen tidak berniat untuk tetap menjadi sederhana, dia juga tidak berniat untuk menyembunyikan dirinya lagi. Melihat reporter itu lagi, dia linglung saat ini. Jawaban Jensen di luar perkiraannya. Dia tidak tahu harus bertanya apa lagi. Lagi pula, pekerjaan dokter itu lumayan sensitif. Siapa yang akan memamerkan kekayaan mereka dengan begitu saja? Apakah bekerja sebagai dokter bisa sangat kaya? Reporter itu mencibir diam-diam dan bertanya lagi, Dr. Jensen benar-benar tahu cara bercanda. Menurut pernyataan Dr. Jensen, pakaian yang kamu kenakan saat ini lebih dari 1 juta. Dia tidak percaya bahwa bekerja sebagai dokter bisa sangat kaya. 1 juta. Kamu meremehkanku. Jensen tertawa dan melihat jas dokternya. Jas dokter ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Owen Williams dari grup Wilbur Richemont. Ini bernilai 2 juta. Jam tangan, Patek Philippe, 120.000. Sepatu kulit, Loewe, 130.000. Jensen menunjukkan satu persatu. Sosial media meledak lagi dan ada banyak komentar. Semua pakaiannya yang dia kenakan di total hampir 5 juta. Apakah bekerja sebagai dokter bisa begitu kaya? Omong kosong. Aku melihatnya. Logo di dada jas dokter itu adalah ciri khas Tuan Owen Williams. Selain itu, jam tangan Patek Philippe yang selalu ingin aku beli sebelumnya, jam tangan itu asli. Ini benar-benar bernilai lebih dari 1 juta. Sialan. Tak lama kemudian, setelah memastikan harga pakaian yang dikenakan Jensen, mereka seperti terkena sambaran petir. Saat ini reporter itu sangat depresi. Semua sudah keluar dari alur yang dia rencanakan. Dia sangat pusing. Sejak kapan dokter menjadi begitu kaya dan mencolok? Dr. Jensen. Reporter itu masih tidak mau menyerah, tapi sebelum dia sempat bertanya, Jensen sudah terlebih dahulu menyela, aku tahu kamu ingin berkata, bagaimana bisa seorang dokter begitu kaya? Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa dalam taraf hidupnya, dokter juga memiliki hobi mereka sendiri. Apa yang dia beli tergantung pada keinginannya sendiri, jadi jangan melanggar HAM. Tugas dokter adalah menyembuhkan yang terluka dan menolong pasien. Lalu apa hubungannya dengan pengeluaran untuk pakaian yang dia biasa pakai? Selain itu, hidup tidak ternilai harganya. Dokter menyelamatkan banyak nyawa. Dia seharusnya memiliki kebebasan. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa jika kamu punya uang, kamu harus menikmatinya, tetapi itu harus di dalam taraf hidupmu. Saya, Jensen, Direktur Rumah Sakit Scott. Di dalam taraf hidupku sendiri. Aku bisa berpakaian mewah atau berpakaian biasa. Itu semua terserah keinginanku. Begitu kalimat ini selesai diucapkan, reporter yang bertanya tadi kalang kabut dan tidak bisa menyangkal. Komentar di media sosial meledak seperti gelombang laut. Karakter yang bagus, apakah karena bekerja sebagai dokter, kita bisa dengan seenaknya melanggar HAM dengan merebut kebebasannya?
Aku bisa membelinya dan juga suka, mengapa tidak dibeli? Dr. Jensen memiliki karakter yang luar biasa. Dia jujur dan tidak munafik. Paling benci dengan orang-orang yang terlihat sengsara tapi di belakang dia memiliki mobil mewah. Setidaknya Dr. Jensen tidak melakukannya. Aku tidak menyangka bekerja sebagai dokter bisa sangat kaya. Aku juga ingin belajar pengobatan tradisional. Aku juga akan belajar. Jensen sama sekali tidak menyangka, karena karakternya sudah menyebabkan gelombang pada pengobatan tradisional di Huaxia. Baiklah, pertanyaanmu terlalu kasar, jadi kamu jangan bertanya lagi. Selanjutnya, di dalam aula, Jensen menunjuk ke arah reporter itu. Reporter itu masih ingin terus bertanya. Tetapi, saat ini dia tidak tahu harus bertanya apa. Alasannya karena dia sudah keluar dari alur yang direncanakan. Sisanya reporter yang mudah diajak bicara dan kebanyakan berkaitan dengan ilmu kedokteran. 2 jam kemudian, konferensi pers berakhir. Harus dikatakan bahwa konferensi pers ini unik dan juga sangat populer. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, dokter tidak lagi menyembunyikan apapun, tetapi sangat terbuka dan memberitahu orang-orang dengan terus terang bahwa aku sebenarnya adalah orang biasa, dengan keinginan dan hobi, bukan orang suci. Status WhatsApp, berita dan media sosial semua sangat ramai dengan berita ini di Kompas. Untuk sementara waktu semua orang ramai memperbincangkan hal ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Dr. Jensen memiliki karakter. Beberapa orang mempertanyakan dari mana uang Dr. Jensen berasal. Ada juga beberapa orang yang meragukan Dr. Jensen. Namun, lebih banyak orang yang masih percaya pada Aula Xinglin. Secara umum, di mata dunia, Jensen adalah orang yang memiliki karakter mandiri, tidak terikat oleh dunia yang sekuler dan tidak terlalu memedulikan pendapat orang lain terhadapnya. Hanya saja Jensen tidak peduli dengan semua itu. Sejak kembali dari sekte tersembunyi, dunia sekuler tidak bisa mengikatnya lagi. Setelah dia pergi, dia langsung menuju konferensi pers grup Aliansi Senlena. Ketika dia tiba, dia menyadari konferensi persnya baru dimulai. Selain itu, dibandingkan dengan konferensi pers Rumah Sakit Skat, di sini tampak jauh lebih besar. Ada ratusan reporter dan fotografer, ada reporter luar negeri juga. Seperti negara magnesium, negara elang, negara matahari dan lain-lain. Bagaimanapun, konferensi pers komersial jauh lebih megah. Apalagi ini adalah Aliansi Perdagangan Senlena, yang merupakan grup besar yang terkenal di dalam dan luar negeri. Di sekelilingnya sudah ada presidir senior perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang terkenal, juga menunggu di sana. Aliansi Perdagangan Senlena memiliki banyak produk, seperti kosmetik, real estate, makanan, teknologi, energi, DLL. Akan tetapi, produk andalannya adalah pelembab kulit, minuman kesehatan dan produk lainnya yang diluncurkan beberapa waktu terakhir. Memiliki dampak besar di luar negeri dan memiliki efek yang sangat luar biasa. Konferensi pers hari ini juga untuk mempromosikan produk di dalam negeri, tetapi hanya terbatas pada 5 kota tingkat pertama di Huaxia. Itu Presidir Jensen. Semua yang hadir adalah pebisnis elit dan ada beberapa orang dengan cepat mengenali Jensen. Dalam perkumpulan pebisnis, reputasi Jensen tidak kalah terkenalnya dengan yang di dunia kedokteran. Presidir Jensen? Pemimpin di balik grup Aliansi Senlena? Seorang reporter mendengar ini dan dengan cepat mengarahkan kamera ke arah Jensen. Jangan mengambil gambar. Charlie menghampirinya dan menghentikan reporter itu. Presidir Jensen tidak setuju untuk diwawancarai. Tidak ada reporter yang diizinkan untuk mengambil gambar. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Para reporter juga tahu aturan dan tidak berani melanggar, sehingga mereka harus mengarahkan kamera ke depan. Natasha duduk di kursi depan dengan beberapa asistennya. Dia mengenakan kemeja dan rok dengan riasan tipis. Dia terlihat sangat bermartabat dan juga terlihat cakap. Para presidir senior perusahaan yang hadir tahu bahwa wanita cantik itu adalah perwakilan dari grup Aliansi Senlena dan banyak kontrak kerjasama yang sudah dilakukan olehnya. Beredar kabar bahwa wanita yang sangat cantik ini adalah istri Presidir Jensen. Dalam hal ini, mereka hanya bisa iri. Lagi pula, wanita cantik tidak sulit untuk dicari. Yang sulit dicari adalah wanita cantik dan memiliki kecakapan. Setelah konferensi pers dimulai, Natasha berbicara dengan penuh percaya diri. Pertama-tama, berbicara tentang visi dan misi masa depan grup.
lalu etos kerja perusahaan, filosofi bisnis dan sebagainya. Hari ini konferensi pers ini memiliki satu tema pembahasan lagi. Itu adalah 2 produk yang dijual grup Aliansi Senlena ke dalam negeri. Di antaranya adalah pelembab kulit Volen. Efeknya bisa merawat kulit wajah wanita untuk 5 tahun. Produk kedua adalah pil Redoxon. Penggunaan secara teratur dapat memperpanjang umur dan mencegah semua penyakit. Hal ini dapat meningkatkan harapan hidup setidaknya 5 tahun. Kedua produk ini sudah dijual ke luar negeri. Hari ini adalah pertama kalinya dijual ke dalam negeri. Saat Natasha selesai berbicara, terdengar suara semua orang sedang berdiskusi masing-masing. Meskipun produk grup Aliansi Senlena sangat terkenal di luar negeri, tapi baru pertama kali menjual produknya di dalam negeri dan orang yang mengetahuinya hanya sedikit. Selain itu yang dikatakan Natasha terlalu berlebihan dan kebanyakan orang menjadi ragu. Merawat kulit wajah 5 tahun? Usianya membeku? Meningkatkan harapan hidup 5 tahun? Kamu pikir itu obat sakti? Yang terpenting, grup Aliansi Senlena sangat percaya diri akan hal itu, dengan memberikan kompensasi 10 kali jika satu produk palsu. Jika produk tidak ada efeknya, bukankah perusahaannya akan bangkrut karena harus membayar kompensasi? Excuse me, Nona Natasha, bisakah kamu mengulangi kata-kata sebelumnya dalam bahasa negara elang? Karena berita ini juga disiarkan di negara elang secara langsung. Seorang reporter dari negara elang tiba-tiba menyela. Tidak bisa, di sini Huasia. Hanya boleh berbicara bahasa Huasia. Kalau kamu tidak mengerti, gunakanlah earphone. Di sana ada terjemahan apa yang aku bicarakan? Natasha dengan entengnya menolak dan sedikit tegas. Sebelum disiarkan di stasiun TV, banyak orang yang mendengar jawaban Natasha dan diam-diam memberikannya pujian. Banyak orang bahkan menganggap Natasha sebagai dewi. Terlihat reporter dari seluruh dunia, mereka sedikit kesal. Nona Natasha, kamu bilang produkmu sangat luar biasa. Apakah kamu bisa membuktikannya? Reporter wanita dari negara elang itu terus bertanya. Aku tahu media tidak akan percaya, jadi aku sudah menyiapkan uji coba lapangan untuk 12 orang. Natasha sangat tenang. Selesai mengatakan itu, dia memilih secara acak 12 reporter, pria dan wanita, baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian asisten mengeluarkan 12 botol pelembab kulit Volen dan menyuruh mereka menggunakan itu untuk membersihkan wajahnya. Para reporter memfokuskan kamera mereka pada 12 orang itu. Segera, 12 orang itu mengeluarkan suara terkejut, mengatakan bahwa wajah mereka gatal dan kemudian berlari ke kamar mandi satu persatu. Setelah mereka keluar, penampilan mereka jelas berubah, kulit mereka lebih halus dan kerutan mereka jelas jauh lebih sedikit. Ya Tuhan, ini luar biasa. Aku benar-benar menjadi lebih muda. Para reporter ini mengeluarkan cermin rias mereka dan bercermin. Mereka sangat bersemangat. Kejadian itu makin memanas. Natasha kemudian menunjuk layar lebar di belakangnya dan berkata, ini adalah foto-foto mereka sebelum menggunakan pelembab kulit Volen. Sisi lain adalah setelah menggunakannya. Lihatlah perbedaannya. Hampir semua kamera diarahkan ke layar lebar dan orang-orang dengan memperhatikan perbedaan yang jelas. Luar biasa, itu benar-benar membuat orang 5 tahun lebih muda. Setelah produk seperti itu dijual, itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Aku mendengar bahwa produk ini sudah populer di kalangan beberapa keluarga kerajaan dan aristokrat di luar negeri. Banyak orang berseru dan perusahaan besar dalam dan luar negeri mencium peluang bisnis yang besar. Nona Natasha, bolehkah aku menyela? Pada saat ini, reporter wanita dari negara elang berteriak dengan mikrofon. Matanya dingin dan seperti memiliki niat buruk. Reporter wanita itu bertanya dengan suara dingin, apakah produk perusahaan kalian sudah uji klinis? Jika kamu ingin menjualnya, terutama ke luar negeri, aku pikir, kamu harus memberiku satu untuk uji klinis. Hanya dengan begitu kami bisa mengonfirmasi kebenaran dan menentukan apakah ada efek samping. Di sisi lain, juga terdengar suara berbeda pendapat. Itu adalah reporter dari negara Magnesium. Nona Natasha, dari 12 orang yang kamu undang, 8 berasal dari Huasia dan 4 berasal dari luar negeri. Apa kamu yakin mereka adalah orang yang sama sebelumnya? Apalagi saat ini teknik merias wajah begitu hebat, bisa saja mereka menggunakan teknik merias wajah untuk mengelabui semua orang yang ada di sini. Misalnya, mereka baru saja pergi ke kamar mandi, di sini bukannya ada sesuatu yang janggal.
Dalam bahasa wasianya, mungkinkah mereka itu orang bayaran? Pernyataan mereka berdua seperti menyanggah dan secara terbuka mempertanyakan produk grup aliansi Senlena. Produk kami belum dijual, jadi saat ini kami tidak menerima pengujian apapun. Ekspresi Natasha tenang. Tidak menerima tes apapun. Kalau menggunakan produk kalian dan menyebabkan efek samping, apakah grup kalian akan bertanggung jawab? Reporter wanita dari Inggris melanjutkan, sejauh yang aku tahu, sudah ada video di internet. Produk kalian sebenarnya dicampur dengan beberapa pil. Apakah pil-pil itu memenuhi syarat? Dan itu hanya beberapa pil, tapi kalian menjualnya dengan harga yang mahal. Bukankah grup kalian terlalu serakah? Setelah mengatakan itu, dia mengangguk ke arah tempat yang gelap. Setelah itu, terlihat layar lebar di belakangnya memutar video pil ramuan sedang diisi dengan air dan dibuat menjadi produk. Hal itu membuat gempar. Selain itu adalah siaran langsung, tidak hanya ke seluruh Wasia, tapi bahkan ke seluruh dunia. Mata Natasha tak bisa berkedip. Meskipun dia tahu bahwa seseorang telah menggunakan ini untuk memanipulasinya, tapi dia tidak menyangka bahwa reporter wanita itu benar-benar memiliki videonya. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nona Natasha, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Reporter wanita itu mencibir dengan agresif. Natasha tidak berbicara dengan ekspresi yang datar. Di mata semua orang, dia jelas bersalah. Saat itu, sesosok melintasi reporter dan perlahan menghampiri Natasha. Natasha melihat ke belakang. Hatinya yang bingung menjadi tenang dan dia berkata dengan gembira, Jensen. Jensen mengangguk dan berkata, biarkan aku yang mengurusnya. Kemunculannya pun membuat semua orang yang berada di sana mendadak terdiam. Orang kaya di dalam dan luar negeri merasa seperti tercekik karena seperti ada aura yang kuat datang. Namun, mereka yang tidak tahu sangat bingung. Siapa pria ini? Produk kami tidak perlu diuji klinis. Kalau ada yang ragu terhadap produk kami, maka kami tidak akan menjualnya ke wilayah itu atau pelanggan itu. Pernyataan Jensen sama sekali tidak menjelaskan apa-apa. Tanpa berbasa-basi, jika tidak percaya jangan dibeli dan tidak meminta kalian untuk membelinya. Siapa kamu sehingga kamu dapat berbicara mewakili grup aliansi Senlena? Apa yang kamu katakan itu berdasarkan hukum? Reporter wanita Inggris itu mengerutkan kening. Bukankah kamu mempertanyakan bahwa orang yang kami undang adalah orang bayaran? Jadi begini saja, aku akan membiarkanmu menguji kelayakan produknya sendiri. Jensen tidak menjawab pertanyaan reporter wanita itu dan mengangguk pada asisten di sampingnya. Asisten itu mengeluarkan 2 botol pelembab kulit volen dan menyerahkannya kepada reporter Inggris dan negara magnesium itu. Kedua reporter itu ragu-ragu karena takut ada efek samping. Berani mempertanyakan produk kami, tapi tidak berani mengujinya. Apa media hanya melakukan pemberitaan tanpa melakukan implementasi sebelumnya, atau kamu hanya asal berbicara, ucap Jensen dengan tenang. Akan aku coba. Kedua reporter itu bersikeras dan berkata. Meskipun produk ini belum diuji, tapi bisa dipasarkan, Biro Pengawasan Obat dan Biro Kesehatan memasukkan produk itu ke laporan, jadi seharusnya memiliki risiko yang kecil. Mereka menuangkan ramuan ke tangannya dan mengoleskannya ke wajah mereka lagi. Setelah selesai, mereka semua menatap Jensen dengan sengit. Setelah tidak efektif, bagaimana Jensen akan menanggapinya? Semenit kemudian, perasaan hangat muncul di wajah mereka. Tanpa sadar mereka mengusap wajahnya dan sesuatu yang hitam keluar dari wajahnya. Makin lama makin banyak, setelah menyeka bersih dengan handuk kertas, mereka sadar bahwa wajahnya menjadi lebih cerah, keriput, bintik-bintik dan semuanya menghilang. Mereka mengeluarkan cermin rias di tas mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajahku! Plak-plak! Hampir bersamaan, kedua cermin rias mereka jatuh ke tanah. Mereka terlihat 5 tahun lebih muda. Jika yang sebelumnya adalah orang bayaran, lalu bagaimana dengan sekarang? Mereka berdua adalah orang-orang yang sedang mempertanyakan produknya. Tidak mungkin mereka orang bayaran. Hampir semua kamera menyorot wajah mereka, bahkan ada fotografer yang close up wajah mereka. Tanpa diragukan lagi, ini sudah menjadi bukti terbaik. Kedua reporter tanpa sadar menatap Jensen dan wajah mereka seperti terbakar rasa malu. Namun, tamparan itu membuat mereka merasa senang. Mengenai yang kamu sebutkan sebelumnya tentang video yang diunggah di internet, aku tidak tahu itu dari mana asalnya.
Saat ini, Jensen kembali berbicara. Wajah reporter wanita itu memerah dan berkata dengan paksa, "Ini adalah rahasia media kami. Aku tidak bisa membocorkan informasi orang yang memberikan video ini. Kalau aku tidak salah menebak, pihak itu adalah grup teknologi global." Jensen berkata dengan ringan, "Sebenarnya, masalahnya seperti ini. Kamu juga dapat melihatnya sebagai sarana publisitas dan iklan. Awalnya, aku ingin mengklarifikasi masalah ini setelah menjadi besar, sehingga mencapai efek publisitas terbesarnya. Tapi karena sudah terlanjur diungkapkan, mari kita perjelas hari ini." Dia bertepuk tangan. Setelahnya, seorang pria pirang dengan gaya rambut pendek keluar dan berkata dengan mikrofon, "Halo semuanya, aku Owen Williams, Manajer Umum Wilayah Huasia dari Grup Teknologi Global. Ini izin kerjaku dan kamu juga dapat mencari identitasku di internet. Video ini sebenarnya disebarkan olehku. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian seluruh dunia dan publisitas Aliansi Perdagangan Selena. Di dalam video pil yang diisi dengan air tersebut sebenarnya pil yang sangat mahal. Di Huasia, mereka menyebutnya pil ramuan. Ini adalah pil ramuan kuno. Itu dimurnikan oleh makhluk berumur panjang. Ini bukan produk biasa." Ketika perkataan Owen Williams selesai, penonton gempar. Situs web dan sosial media juga meledak. Di sisi lain keluarga Gibson, seorang pria menonton acara TV dan ekspresinya menjadi tegang. Apa maksud grup teknologi global? Membantu Jensen? Dia sangat bingung. Lagi pula, keluarga Gibson juga memiliki saham di grup teknologi global. Grup teknologi global seharusnya membantu keluarga Gibson dan menekan Jensen. Saat ini, para reporter ricuh ingin mewawancarai. "Tuan Owen, maksudmu adalah kamu dengan sengaja menyebarkan video itu untuk tujuan publisitas?" "Benar. Pertama, ini akan menyebabkan dampak besar, kemudian klarifikasi dan gunakan ini untuk publisitas." "Tuan Owen, apakah itu pil ramuan paling misterius di Huasia?" "Bisa dikatakan, hanya pil ramuan Huasia kuno yang memiliki efek permajaan dan memperpanjang harapan hidup." Owen Williams tahu segalanya dan dengan identitasnya di sana, orang-orang perlahan mempercayainya. Tampaknya masalah tentang mencoreng nama grup Aliansi Selena itu hanyalah salah satu publisitas. Untuk menekannya terlebih dahulu, lalu mempromosikannya. Setelah Owen Williams memberikan pernyataan kepada reporter, diam-diam meneteskan air. Membantu Jensen saat ini sama saja dengan menyinggung grup teknologi global. Jika tidak membantunya, Jensen sekarang memegang kendali atas dirinya. Selama hal ini tersebar, selanjutnya pasti adalah kematian. Sangat sulit untuk menjadi seorang manusia. Apa kalian masih punya pertanyaan yang mau ditanyakan? Melihat suasana sudah mulai mereda, Jensen melambaikan tangannya untuk menghentikan orang-orang yang tak terkendali itu. Natasha yang berada di sampingnya diam-diam merasa sangat senang, memang seperti itu suaminya, sebesar apapun masalahnya pasti memiliki cara untuk menyelesaikan, mungkin yang benar-benar bisa membuatnya kesulitan hanyalah dewa. Produk grup Aliansi Selena sangat efektif. Kami ingin bertanya di mana produk akan dijual nanti. Para reporter tidak lagi curiga. Itu pertanyaan yang bagus. Jensen mengangguk. Untuk lokasi penjualan, kamu sudah memiliki rencana. Selain kota-kota besar di Huasia, kami juga akan menjualnya di kota-kota besar seluruh dunia, tetapi ada dua pengecualian. Yang satu adalah negara magnesium dan negara elang. Semua orang terdiam. Semua reporter menatapnya. Bukankah ini sengaja ditargetkan? Reporter wanita dari kerajaan elang itu sangat marah. Tuan, kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Hal ini sama saja dengan kamu ingin membuat masalah. Aku ingin mengadu pada WTO tentangmu. Reporter negara magnesium yang marah berkata, kami adalah negara terbesar di dunia. Kamu menghina kami. Mereka baru saja menggunakan produk dan mengetahui efek unik dari produk tersebut. Jika dilarang dijual, itu pasti akan berdampak besar bagi mereka. Tuan Jensen, biarkan aku berbicara selanjutnya. Saat ini, seorang pria parubaya muncul dan memberi hormat pada Jensen, kemudian menatap semua orang dan berkata, aku pengacara fiskal. Rencana Tuan Jensen untuk larangan penjualan di wilayah tertentu. Sudah sesuai hukum yang berlaku, karena kami adalah perusahaan pribadi, jadi kami memiliki hak untuk memilih pelanggan. Tidak ada diskriminasi atau penghinaan.
Kalau tidak puas, kalian bisa mengajukan petisi ke kedutaan negara masing-masing. Selain itu, hari ini adalah konferensi pers grup Aliansi Senlena. Kami juga berhak mengusir reporter manapun. Pengacara? Para reporter dari kedua negara terdiam dan tidak memiliki kata-kata untuk menyanggahnya. Lagi pula, bisakah mereka menang jika berbicara tentang hukum dengan pengacara? Kalian tidak berhak melakukan ini. Aku ingin mewawancarai presidir kalian, menanyakan apakah benar itu pendapatnya dan apakah itu mewakili seluruh aliansi perdagangan Senlena. Reporter wanita negara elang itu berteriak dengan tidak rela. Maaf, aku Jensen, presidir aliansi perdagangan Senlena. Jensen menatapnya dengan dingin. Kata-kataku mewakili keinginan pribadiku dan mewakili seluruh aliansi perdagangan Senlena. Dengan satu kalimat, hampir semua kamera menyorot Jensen. Status WhatsApp, situs web, sosial media meledak lagi. Sebelumnya Jensen menghadiri konferensi pers tentang ilmu kedokteran. Saat itu, banyak orang masih bertanya-tanya mengapa seorang dokter bisa mengenakan pakaian yang bernilai jutaan. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Dia adalah presidir. Bahkan beberapa orang sengaja memeriksanya dan kemudian menemukan bahwa aliansi perdagangan Senlena adalah plutokrasi peringkat keempat di Huaxia. Artinya Jensen sudah masuk 10 besar dalam daftar kaya Huaxia. Beberapa orang yang selalu merasa Jensen hanya berpura-pura, tiba-tiba merasa salah akan hal itu. Dia benar-benar mengagumkan. Saat ini, semua orang yang mengenal Jensen di kota Asmenia sedang menonton TV dengan ekspresi yang penuh emosi. Seperti Lukas. Seperti kepala sekolah Universitas Asmenia. Seperti 4 keluarga elit. Mereka terdiam untuk waktu yang lama. 3 tahun yang lalu, Jensen menjadi dokter terkenal di kota Asmenia. 3 tahun kemudian, Jensen telah menjadi selebriti Huaxia dan peringkat 10 besar di daftar kaya Huaxia. Jensen, benar-benar bangkit. Di keluarga Miller, semua orang terdiam. Apakah ini benar-benar menantu pecundang yang datang ke keluarga Miller 2 tahun lalu? Tidak ada yang bisa menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun, pria yang hanya bisa menyusahkan istrinya ini, sudah terbang begitu tinggi. Atas nama presidir, aku akan mengusir kalian. Ambil peralatan kameramu dan pergi. Di dalam aula, Jensen menatap kedua reporter itu dan berkata. Kedua reporter itu sangat malu. Mereka ingin mengadu kepada presidir grup Aliansi Senlena, tetapi presidirnya adalah pemuda ini. Tamparan ini sangat telak mengenai mereka. Segera keluar. Melihat mereka menyeret kaki, Jensen tiba-tiba menaikkan nadanya dan tekanannya sangat kuat. Tegas. Orang-orang diam-diam memberikan pujian, ini adalah sikap yang harus dimiliki orang Huaxia. Wilayahku, aku sebagai tuannya. Kalian tidak berhak mengatur apa yang harus aku lakukan. Kedua reporter itu bahkan tidak membawa peralatan kamera mereka dan pergi dengan putus asa. Pada saat yang sama, siaran langsung menyebar ke seluruh dunia dan banyak bos besar plutokrasi mengingat sebuah nama, Jensen Huaxia. Selanjutnya, tidak ada hubungannya dengan Jensen. Lalu Natasha mengambil alih. Jensen berjalan turun dan Fischal mengikutinya dengan wajah hormat. Kerja bagus. Jensen sangat puas dengan Fischal. Sekarang dia adalah selebriti di Huaxia yang memiliki keluarga dan perusahaan besar. Seringkali dia membutuhkan senjata yang bernama hukum ini. Dengan Fischal, seorang pengacara peringkat emas bersamanya, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Bisa melayani tuan muda adalah anugerah untukku. Fischal tersenyum dan mengangguk. Dia sebelumnya juga masuk TV dan banyak orang dari dunia Jianghu yang mengenalinya menjadi bingung. Bagaimana mungkin seorang master super dunia Jianghu bisa begitu sopan kepada presidir senior kaya? Hal itu memalukan identitas seorang praktisi seni bela diri. Lagi pula, praktisi seni bela diri tidak mungkin kekurangan dalam hal uang. Bahkan mereka yang mengetahui identitas Jensen juga bingung. Jensen adalah peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu dan Fischal adalah peringkat ke-12. Bukankah seharusnya Jensen yang membantu Fischal melakukan sesuatu? Tuan Jensen, kamu harus menyelamatkanku. Ketika dia keluar dari aula, Owen Williams menyusulnya dengan ketakutan dan berkata, aku sudah bersedia berbicara di depan media untukmu. Pekerjaanku pasti akan hilang dan aku akan diburu oleh grup teknologi global. Karena kamu sudah melakukan sesuatu untukku, aku akan melindungimu. Bekerjalah di grup Aliansi Senlena.
Jensen tidak pernah pelit atau tidak peduli dengan orang-orangnya sendiri. Grup Aliansi Senlena. Owen Williams kaget dan sangat bersemangat. Jika itu adalah grup perusahaan biasa, manajer umum grup internasional sepertinya tidak akan mau bekerja di sana. Namun, lain halnya dengan Aliansi Perdagangan Senlena, 10 besar plutokrasi di Huaxia untuk saat ini. Di masa mendatang mereka pasti akan memperluas wilayahnya di luar Huaxia. Dia merasa sangat senang. Lalu bagaimana dengan perburuan grup teknologi global terhadapku? Owen Williams bertanya lagi. Di Huaxia, aku akan melindungimu. Ucap Jensen ringan. Karena terlalu bersemangat, Owen Williams hampir bersujud. Dia merasa terlahir kembali. Bagaimanapun, dia bisa menjadi manajer umum regional di grup teknologi global, karena dia adalah menantu pecundang dan karena itu juga dia menderita penghinaan. Sekarang, dia bisa menyingkirkan istrinya, menjadi mandiri dan mendapatkan kembali martabatnya sebagai seorang pria. Terima kasih, Tuan Jensen. Owen Williams memberikan hormat secara sopan pada Jensen. Jensen mengangguk dan pergi. Dalam perjalanan, dia menelepon Dragon Hall dan meminta mereka untuk melindungi Owen Williams. Setelah semua itu, seluruh tubuhnya rileks dan sangat menyenangkan memiliki koneksi yang kuat. Jauh lebih mudah untuk melakukan apapun. Di sisi lain, keluarga Gibson. Pria itu perlahan mematikan TV dan matanya terus berkedip. Sepertinya Owen Williams telah mengkhianati grup teknologi global. Dia adalah orangnya Jensen. Suara seperti hantu tiba-tiba terdengar di ruang tamu. Jensen, oh Jensen, bahkan lebih sulit dari keluarga Wilbert. Aku selalu menunggu grup teknologi global untuk menyerangnya. Tetapi, dia malah menekan sebuah kota dan membeli Owen Williams. Suara pelan pria itu. Jensen sudah bangkit. Kalau tidak memikirkan cara untuk menekannya, dia pasti akan menjadi gangguan. Tuan, menurutku, kamu harus melakukan hal yang sama seperti ke keluarga Wilbert kepada Jensen. Mendengar itu, di dalam ruangan pria itu mondar-mandir, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Untuk sesaat, pria itu berhenti dan mengerutkan keningnya. Jensen memiliki dua hal penting di dalam tubuhnya. 1. Harta karun kultivasi dari keluarga Miller. Kedua, dia juga termasuk manusia modifikasi genetik yang sempurna. Dua alasan ini yang membuatku harus berhati-hati. Kalau tidak akan sulit untuk membunuhnya.